Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, baik yang di Filipina, di Malaysia, Singapura, baik Indonesia Timur, saudara-saudara dari Papua, dari Manado. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa, saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, haleluya. Tawar hati, saudara. Tawar hati. Apa artinya tawar hati? Tawar hati adalah suasana hati yang panas. Panas pun tidak, saudara, tetapi dingin pun tidak. Hidup yang tanpa semangat. Hidup yang hilang kemauan dan gairah. Putus harapan. Tidak ada lagi punya impian atau semangat, pudar, saudara. Orang yang tawar hati hidupnya tidak memiliki semangat lagi. Saudara, keadaan ini sangat berbahaya. Jika tidak segera diatasi, maka tingkatan hidupnya akan turun ke jenjang yang sangat menakutkan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Dia akan turun masuk ke kategori frustrasi, saudara. Apa sebabnya orang sampai tawar hati? Aneka ragam penyebabnya, saudara. Impian yang tidak tercapai. Setelah berjuang sekian lama, yang ditunggu tidak juga datang. Atau kondisi ekonomi dan keuangan yang tidak berubah. Makin hari makin berat, saudara. Hingga tiba pada kesimpulan, buat apa kerja keras? Buat apa hidup jujur? Ini sudah sangat berbahaya, saudara. Dan yang paling celakanya, buat apa hidup kudus? Saudara dikasihi Tuhan, juga kesempatan yang semakin melemah seiring bertambahnya usia, tenaga yang terus menurun, panca indera yang semakin kendor, saudara, seperti penglihatan yang kabur, pendengaran hingga daya ingat sudah mulai melemah. Itu semua membuat hidup seseorang kehilangan gairah. Saudara dikasihi Tuhan, hidup Asap jadi pelajaran berharga. Siapakah Asap, saudara? Semula Asap adalah orang yang bersemangat di dalam hidupnya. Tetapi ketika ia melihat ke kanan dan ke kiri, hatinya mulai bimbang, saudara. Tampak perbedaan yang menyolok antara hidupnya yang lurus dan jujur, yang selalu menjaga hati dan sikapnya sesuai dengan firman Tuhan, ia bandingkan dengan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya menurut kehendak hatinya, saudara. Tetapi anehnya hidup mereka beruntung dan makmur. Kekayaan mereka terus bertambah. Mereka hidup sehat dan tampak bahagia. Lalu Asap tiba pada kesimpulan. Kita baca dalam Mazmur 73 ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita saat ini? Apakah kita merasakan hal yang sama seperti Asap?
Apakah merasa sia-sia hidup sebagai anak Tuhan yang baik? Saudara, apakah iri hati dengan tetangga kanan kiri saudara? Atau iri hati dengan saudara dekat? Atau iri hati kepada orang yang hidupnya lebih baik dari kita? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, saudara. Asap menyesali sikap itu di kemudian hari. Saudara dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa sabar adalah modal yang paling berharga, modal yang paling berguna untuk dalam meneruskan hidup kita. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur. Kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu Tuhan. Melalui firman-Mu yang menyapa hati dan pemikiran kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah yang berkarya bagi setiap kami ya Tuhan, yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus yang menjaga setiap tubuh roh dan jiwa kami, supaya hidup kami Tuhan tetap terkontrol, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, tidak menjadi bimbang oleh karena kiri kanan kami, baik oleh karena orang-orang sekeliling kami, tetapi kami mau maju melihat Yesus. Yesuslah yang menjadi tujuan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan dan jalan suluh bagi setiap jalan kami, perjalanan iman kami, supaya kami tidak bimbang, supaya kami Tuhan tidak menjadi ragu mengikut Tuhan. Termulialah Tuhan, termulialah Engkau Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan hamba berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Tuhan berkatilah mereka. Tutup bungkus pagarilah mereka dengan malaikat sorga. Biarlah tangan kasih Tuhan yang terulur bagi tubuh roh dan jiwa mereka, sehingga mereka mengalami sukacita damai sejahtera yang daripada Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang turut campur tangan bagi setiap permasalahan mereka, pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada jalan yang daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami seluruh para pendengar dimanapun berada dapat menyelesaikan setiap perkara permasalahan yang mereka hadapi dan cakap melewati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anak-Mu Tuhan bukan lari dari setiap masalah, tetapi menghadapi masalah itu, berjalan bersama Yesus dan menyelesaikannya dengan cakap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba juga berdoa bagi Bapak Ibu seluruh para pendengar, apabila ada yang sakit ya Tuhan di pagi hari ini, kuasa Tuhan, tangan kasih Tuhan menjamah tubuh yang sakit. Inilah janji firman-Mu Tuhan, melalui kematian-Mu di Kalvari, bahwa tubuh kami yang sakit sudah Engkau tebus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang sakit disembuhkan. Begitu juga Tuhan, Bapak Ibu seluruh para pendengar, oma, opa, opung, serta suami, istri, anak-anak, keluarga lepas keluarga, berkatilah Tuhan. Keluar rumahnya Tuhan berkati. Pimpinan kuasa Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menjaga mereka. Pagi hari ini keluar rumahnya menuju tempat pekerjaannya. Di tempat pekerjaannya Tuhan berkati. Di tempat sekolah anak-anaknya berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemagaran Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan jalan keluar dan yang memberikan pengharapan dan ketenangan bagi kehidupan kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Demikian perjumpaan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin.